There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first day. Oke, kembali lagi dengan Kapasitor Touch. Di video kali ini saya akan mereview Mi Smart Air Fryer dari Xiaomi. Kali ini Xiaomi mengeluarkan peralatan rumah tangga yang bisa dikontrol melalui smartphone dengan kapasitasnya yang mencapai 3,5 liter dan menggunakan layar OLED sebagai displaynya. Nah, sayangnya daya maksimumnya yang mencapai 1500 watt ini membuat para pengguna daya yang 1300 watt ragu-ragu untuk membelinya ya. Nah, oleh karena itu nanti kita akan coba berapa daya ukur saat kita memasak nanti ya. Kita akan pasang kWh meter di alatnya nanti untuk mencek berapa dayanya. Nah, saya beli Mi Smart Air Fryer ini di Mi Store dengan harga 1.099.000 ya, dengan garansi 1 tahun. Jadi kalau misalkan mengalami kerusakan, teman-teman bisa langsung bawa ke service center dari Mi Store-nya ya. Di dalamnya sudah dilengkapi dengan plat penggorengan yang anti lengket. Kita juga mendapatkan plat pemanggang. Smart Air Fryer ini cukup memikirkan safety dari penggunanya karena terdapat saklar pengaman yang akan menonaktifkan air fryer secara otomatis jika keranjang kita buka ya. Selain itu, jika misalkan tidak tertutup rapat, otomatis tidak akan bisa dimulai untuk proses memasaknya karena safety pengamannya atau saklar pengamannya belum terpasang dengan baik. Nah, jika teman-teman sudah download, teman-teman buka aplikasi dari Mi Home-nya, lalu teman-teman tinggal tambahkan perangkat di sini. Nah, dia akan otomatis terdeteksi ya di sini. Dia sudah terdeteksi penggorengan udara pintar Mi 3,5 liter. Kita tinggal klik saja. Lalu kita hubungkan saja untuk jaringan WiFi-nya. Jika sudah, tekan selanjutnya. Jadi, untuk menghubungkannya kita harus tersambung dulu dengan WiFi yang kita ingin sambungkan ya. Nah, ini saya sudah terhubung dengan WiFi yang kita inginkan, dan di sini pun kita juga bisa memilih jaringan WiFi-nya. Nah, jika sudah, kita pilih selanjutnya. Kita tunggu hingga proses koneksinya selesai ya. Nah, sekarang sudah berhasil tersambung. Kita tinggal atur ruangannya, ingin diletakkan di mana. Misalkan kita taruh di ruang makan. Kita pilih selanjutnya. Lalu kita atur namanya. Nah, di sini saya atur namanya seperti ini saja, seperti defaultnya. Lalu pilih selanjutnya. Dan Mi Smart Air Fryer pun siap digunakan ya. Nah, jadi tampilannya menjadi seperti ini nanti, dan kita pun juga diberikan beberapa resep di sini bagaimana cara membuat hamburger. Yang di sini sudah tersedia berapa waktunya, dan di sini sudah ada bahan masakannya. Dan berbagai macam lagi resep-resep lainnya, ada banyak ya di sini. Nah, untuk memulainya, kalau misalkan kita ingin memulai dengan menggunakan smartphone, kita tinggal pilih saja kita ingin memasak apa di sini. Lalu kita pilih misalkan fried rice di sini dengan suhu fried rice yang sudah bawaannya defaultnya itu yaitu dengan temperaturnya di sini 200 derajat. Lalu untuk lama memasaknya selama 15 menit. Untuk banyaknya fried rice di dalamnya ini disetting separuh ya di sini. Nah, kalau misalkan sudah, kita tinggal tekan start saja. Nah, dia akan langsung memulai memasak ya. Nah, di sini saya pause dulu. Saya hanya akan menunjukkan bagaimana caranya. Jadi bisa kita pause juga lewat aplikasi ini. Lalu juga bisa kita berhentikan lewat aplikasi ini. Kita stop. Nah, dia otomatis akan mati. Nah, sekarang akan kita coba untuk fitur safety-nya. Jika misalkan masih proses memasak, apakah dia masih akan memulai masak ya. Kita proses start di sini. Nah, bisa dilihat ketika keranjangnya kita buka, dia langsung berhenti ya atau pause ya di sini. Berarti menandakan bahwa safety pengamannya tadi berfungsi dengan baik. Dan di aplikasinya langsung muncul
pause by removing basket. Ada keterangannya ya, pause-nya itu karena apa. Nah, jadi sangat canggih sekali smart air fryer dari Xiaomi ini. Nah, sekarang kita akan coba memanaskan makanan ya di sini nanti dengan suhu manual dan waktu secara manual. Nah, di sini posisi untuk Mi Smart Air Fryer-nya sudah saya pasang dengan kWh meter ya. Nah, bisa dilihat bahwa posisi masih off dan stop kontaknya sudah terpasang. Dia sudah memakan listriknya sekitar 0,43 watt ya. Jadi disarankan buat teman-teman kalau misalkan selesai dipakai bisa dilepas untuk stop kontaknya agar tidak terlalu memakan biaya listrik nantinya, biar tidak boros untuk listrik di rumahnya. Nah, ini bisa dilihat bahwa belum dinyalakan saja dia sudah terbaca untuk wattnya berapa di sini. Dia memakan 0,01 ampere. Nah, sekarang kita coba kita nyalakan. Nah, dia sudah naik ke 1 watt ya. Dan di sini saya akan coba memanaskan makanan. Nah, sekarang kita akan mulai untuk proses memanaskan makanannya. Kita buka dulu untuk keranjangnya di sini. Kita masukkan makanannya. Di sini saya akan memanaskan untuk pizza ya di sini. Yang nantinya akan kita setting secara manual untuk temperatur dan waktunya. Jika sudah, kita tinggal tutup saja. Pastikan kita tutup dengan rapat. Nah, hingga bunyi klik seperti itu ya. Nah, sekarang kita putar knopnya di manual. Jadi kalau misalkan sudah di manual, kita tekan saja knopnya. Kita setting suhunya. Di sini saya akan setting suhunya di 150 derajat Celcius dengan waktunya 5 menit. Nah, ini satuan menit dan ini satuan jam ya, teman-teman. Kita kurangi di 5 menit. Karena kita di sini hanya memanaskan saja, menghangatkan lah istilahnya. Nah, jika sudah, kita tekan saja knopnya lagi. Nah, bisa didengar prosesnya sudah mulai memasak ya. Nah, di sini dia mencapai 1,38 kW, 1300 watt di sini. Untuk arus yang terbaca dia sekitar 6 ampere di suhu 150 derajat Celcius. Nah, di sini bisa dilihat ya bahwa arusnya tadi dia sempat di 1300, cuma nanti kalau suhunya sudah terpenuhi dia akan turun lagi di 34 watt. Nah, ini sekarang stabil lagi di 34 watt. Jadi tidak selamanya dia 1300 watt ya tadi. Nah, sekarang terbacanya hanya di 34 watt. Jadi hanya sesaat saja di puncak panasnya saja dia di 1300 watt. Nah, jadi bagi teman-teman yang listriknya sekitar 1300 watt mungkin bisa digunakan, cuma ya harus mematikan seluruh alat elektronik yang ada di rumah dulu jika ingin menggunakannya ya. Jika misalkan kita gunakan saat kondisi kita menggunakan seperti kulkas, magic jar, itu mungkin tidak kuat untuk mengangkat air fryernya. Jadi kita harus mematikan dulu seluruh peralatan elektronik yang ada di rumah. Nah, ini dia kembali lagi di 1300 watt ya. 1,37 kW berarti menandakan bahwa dia di 1300 watt. Karena di sini kan pastinya ada sensor NTC. Jadi saya lihat di websitenya Xiaomi, dia ada sensor NTC-nya yang berfungsi sebagai sensor temperaturnya. Jadi kalau misalkan suhunya sudah terpenuhi 150 derajat, dia otomatis akan mati. Dan misalkan suhunya kurang dari 150 derajat, dia akan nyala lagi untuk memanasnya. Nah, jadi prinsipnya seperti itu, teman-teman. Nah, sekarang suhunya turun lagi di 34 watt. Nah, proses memasaknya selesai dan di sini nanti akan muncul notifikasi komplit untuk proses masaknya. Dan sekarang bisa dilihat untuk wattnya sekarang hanya 1 watt saja ya. Jadi posisi standby tanpa pemanas atau kipas yang nyala, dia watt yang digunakan hanya 1 watt saja.
Nah, sekarang kita coba kita buka. Nah, ini penampakan setelah kita panaskan untuk pizzanya ya. Nah, di sini cukup panas, jadi jika mengambil makanan saat selesai proses memasak, harap hati-hati ya, harus menggunakan alat untuk mengambil makanannya. Oke, di sini saya akan coba lagi untuk memanaskan satu potongan pizza ini dengan suhu sekitar 120 derajat dengan waktu 3 menit saja ya. Kita coba untuk memanaskannya. Nah, ini kalau misalkan logo wifi-nya berkedip ini dia sedang mengkoneksikan dengan wifi-nya ya. Cuma kalau misalkan kita ingin menggunakan manual tidak masalah, kita langsung bisa mulai saja. Nah, di sini untuk dayanya dia sekitar 1 watt. Kita coba langsung manual saja. Manual kita setting di suhunya 120 derajat Celcius ya, ini sudah. Lalu waktunya kita setting di 3 menit. Kita mulai. Kita cek berapa watt maksimumnya. Daya maksimumnya di sini. Di 120 derajat di sini masih terbaca sekitar 1,38 kW. Berarti menandakan dia masih terbacanya di 1300 watt ya di sini. Untuk penggunaan di suhu 120 derajat. Nanti kita akan coba juga di suhu 100 derajat ya, berapa daya yang terbaca di sini. Saat proses memasak pun kita juga bisa mengganti suhu atau waktunya ya. Kita tinggal tekan knopnya ini, dia akan pause, kita tekan lagi. Nah, ini kalau untuk membatalkannya kita pilih 0 di sini. Lalu kita tinggal putar knopnya lalu hingga muncul tulisan modify. Kita ingin merubah waktunya atau suhunya. Di sini saya akan merubah suhunya. Suhunya kita coba di suhu 100 derajat ya. Kita cek berapa daya yang terukur ya. Di sini untuk dayanya masih terbaca sekitar 33 watt. Kita tunggu hingga dayanya dia bisa mencapai di daya maksimumnya. Nah, ini bisa dilihat di suhu 100 derajat dia dayanya masih di 1300 watt ya. Nah, jadi bagi teman-teman yang masih menggunakan daya 1300 watt, kalau misalkan ingin menggunakan air fryer ini atau blower fryer ini, disarankan untuk mematikan seluruh alat elektronik yang ada di rumah ya, baik itu kulkas, magic jar, dan AC, TV, semuanya dimatikan jika ingin menggunakan air fryernya. Atau teman-teman bisa tambah daya dulu di 2200 watt. Nah, jadi kesimpulannya, bagi teman-teman yang masih menggunakan listrik rumahnya 1300 watt, teman-teman bisa membeli Mi Smart Air Fryer ini dengan syarat atau catatan teman-teman bisa matikan seluruh alat elektronik di rumah, atau teman-teman bisa tambahkan daya dulu ya, karena di suhu berapapun meskipun 100, 120 atau 150, daya yang terbaca di sini dia melebihi dari 1300 watt. Jadi bagi teman-teman yang menggunakan daya 1300 watt, mungkin rumahnya nanti akan mengalami trip ya. Nah, jadi teman-teman bisa gunakan alternatif lain, membeli Smart Air Fryer lain. Karena prinsip dari Smart Air Fryer ini untuk pemanasnya itu dia hanya main on off saja ya. Jadi kalau misalkan suhunya sudah mencapai 120 derajat misalkan, dia otomatis akan mati. Jadi meskipun suhunya berkurang, itu tidak akan membuat dayanya juga berkurang ya. Oke, cukup sekian untuk review kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel Kapasitor Touch. Bye-bye.